Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Alhamdulillah, ayyuhal musyahid, yaitu para pendengar atau para pemirsa yang tetap menyaksikan yakni pembelajaran online kita, yakni di kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih hafizahullahu taala, yang diberikan judul yaitu Matul Khulasati fil Fiqhi, matan ringkasan fil Fiqhi. Sebagaimana yang di mukadimah kemarin, yakni Syekh meringkas dari banyaknya matan-matan, diringkas menjadi poin-poin yang penting untuk bagi pemula. Nah, oleh karenanya makanya Syekh mengatakan ini adalah ditujukan untuk para fikih pemula atau orang-orang yang ingin mempelajari fikih dari dasar atau dari pemula. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan di dars yang kedua ini. Ya insyaallah taala kita akan melanjutkan pada sedikit pembahasan di bab yaitu al-air atau al-miyah atau air. Sedikit murajaah dari yang kita sampaikan kemarin yaitu at-taharah. Apa itu taharah? Taharah terbagi menjadi dua, yaitu taharah ma'nawi dan taharah hissi. Taharah ma'nawi yaitu taharatul qalb, sucinya hati, minad dzunub, dari dosa-dosa, dari dosa-dosa wal khotoya dan kesalahan-kesalahan, dan kemudian eh, membersihkan dari kotoran-kotoran, yaitu kotoran-kotoran akibat dosa. Kemudian yang hissiyah, yang kita tahu bagaimana toharo hissiyah, berupa mandi atau berwudu, membersihkan badan. Nah, toharo secara syar'i apa maknanya? Hiya raful hadathi, mengangkat hadas, wa zawal khabas, dan menghilangkan khabas. Hadas yang kemarin sudah kita jelaskan yaitu ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar maka memberikan konsekuensi yaitu mandi besar atau mandi janabah. Akan tapi jika di sana hanyalah hadas asghar, maka memberikan konsekuensi yaitu cukup dengan wudu. Kemudian menghilangkan khobath. Khobath ini apa? Kotorannya. Khobath memberikan khobath atau membersihkan khobath, menghilangkan dari apa? Yang pertama dari saub badan, saub pakaian, kemudian badan, yang badan kita misalkan ada najis itu dibersihkan, atau makan tempat yang digunakan untuk ibadah kita bersihkan. Nah, maka poin berikutnya itu murojaah sekilas lagi, hukum asal air itu adalah suci sebelum tercampur oleh beberapa zat. Hukum asal air itu at-tahur, yaitu gimana tahur itu? Wa wal baqi ala khilqatihi alladhi lam yataghayyar bin najasah, yakni tetap sesuai dengan asal ciptaannya yang belum tercampur dengan najis. Seperti air terjun ini suci sesuai asalnya, sesuai penciptaannya. Kemudian ini air tahur ya. Nah, kemudian air hujan. Nah, konsekuensi dari tohur atau dalam bacaan lain bisa dibaca tuhur, memberikan apa? Konsekuensi. Tohur yaitu ia suci plus bisa mensucikan. Tapi kalau hanya sekedar statusnya adalah tohir, suci saja, maka dia tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Contoh air itu suci. Misalkan eh, seorang yang terkena air teh tertumpahan, apakah dia harus mencuci bajunya? Tentu tidak, karena dia tohir suci. Air kopi tidak najis karena dia air tohir. Apakah bisa untuk berwudu? Tentu tidak, karena apa? Dia selesai tohir bukan tohur, yaitu tidak bisa apa? Tidak bisa mengangkat
hadas. Nah, itu tidak bisa mengangkat hadas, hanya sekedar suci, tidak bisa untuk bersuci. Nah, kemudian najis itu apa yang najis, sudah najis itu apa? Mata ghayyar binajasah, yaitu sesuatu atau air yang berubah dengan sebab adanya najis. Nah, tidak bisa mengangkat hadas kecuali air yang tohur. Nah, air yang tohur itu bisa mengangkat hadas, tetapi yang tohir itu tidak bisa. Oleh karena yang tohur atau tohur itu statusnya bisa mengangkat hadas untuk berwudu, untuk mandi. Nah, di sana ada air yang ada statusnya cuman tohir saja, yaitu seperti air musta'mal. Air musta'mal atau air yang bersifat bekas pakai. Nah, air bekas air bekas pakai ini hukumnya apa? Yaitu tohir. Jadi di dalam mazhab Syafi'i tidak bisa untuk bersuci, tidak bisa untuk bersuci. Nah, tapi dia hukumnya adalah suci, tidak najis. Nah, tidak mengandung najis. Tetapi air di sini sebagian ulama mengatakan yaitu air yang dimana mustakmal ini ya seperti air yang digunakan untuk berwudu dari anggota tubuh atau mandi, tohirun mutahhirun li ghairihi ala sahih. Itu menurut sebagian ulama, yaitu mereka tetap bisa mengatakan bahwasanya air mustamal, air bekas wudu, misalkan panjenengan wudu, antum semua wudu, panjenengan semua wudu, kemudian air wudunya itu masuk ke dalam bak, terisi kembali akhirnya bak ini. Nah, hukumnya bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i ini tidak sah, akan tetapi di dalam mazhab jumhur yang tertulis di kitab sahih di kitab fikih muyasar itu ala sahih boleh bisa digunakan untuk bersuci dan mensucikan. Nah, dia bisa mengangkat hadas. Nah, bagaimana dengan air teh? Apalagi yang viral mungkin ya, etanol, gimana air etanol? Ya, ini beda hukum nanti air etanol itu gimana gitu kan. Tapi ala kulli hal, air yang sudah air yang tidak tercampur benda najis, tetapi dia tidak tidak tetap dari hukum asal airnya, dari wujud aslinya, maka dihukumi air yang tohir sebagaimana air teh, air kopi ini tidak ada kemasukan benda najis, tetapi dia berubah dari sifat air yang asli tersebut, dari sifat asli ciptaan asalnya. Nah, seperti itu. Maka dia dihukumi air yang tohir tapi tidak najis. Oleh karena jika jenengan terkena air teh kopi maka tidak perlu untuk membersihkannya ketika akan sholat, cukup dipercikin air aja atau ingin menghilangkan aja tidak apa-apa, tapi tidak perlu dihilangkan pun tidak apa-apa karena dia tidak najis. Ada beberapa masail, yaitu diantaranya masalah yang berkaitan dengan air. Seandainya air itu tercampur benda suci seperti sabun, seperti benda daun misalkan seperti itu, atau seperti daun bidara, bagaimana hukumnya? Dia tetap suci dan bisa untuk mensucikan. Terus bagaimana air yang bekas minum? Maka di sini kita tinjau. Yang pertama, air bekas minum. Jika air bekas minum itu adalah anak ulangi, air bekas minum bagaimana hukumnya? Yang pertama kita harus ketahui bahwasanya hukum asal anak Adam itu suci. Hukum asal anak Adam itu suci. Maka bekas air minumnya itu suci walaupun muslim atau kafir. Kemudian orang yang junub maupun haid. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk mukmin, al mukmin la yanjus, mukmin itu tidak
najis. Kemudian masalah berikutnya, bagaimana bekas minum hewan yang tidak dimakan dagingnya dari bahimatul an'am atau dari hewan-hewan ternak, maka tidak boleh. Hewan yang tidak dimakan dagingnya, ketika ia minum air, kemudian ada bekas minum di situ, air masih ada untuk bersuci, maka ini para ulama bersepakat dibolehkan taharah. Nah, kemudian adapun ini dari hewan yang dimakan dagingnya, seperti kambing, sapi. Misalkan jenengan punya kambing atau sapi, bekas minumnya masih putih gitu kan, seperti misalnya air habis minum, jenengan buat wudu, boleh nisa. Adapun masalah berikutnya, daging hewan yang tidak boleh dimakan, hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, seperti as-siba, hewan buas, kemudian himar, yang lainnya. Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya air tersebut itu tohir. Ini sahih menurut ulama yang tertulis di kitab Sahih Fikih Sunnah. Nah, adapun ada yang berpendapat ia bekas minum air yang hewannya tidak dimakan itu memiliki kaidah apa? Jika tidak dimakan dagingnya maka kotorannya najis. Kemudian bekas minumnya najis. Ala kulli hal ini masalah perselisihan. Baik. Kemudian air apabila sedikit berubah dengan sebab diminum, terakhir, maka ia najis. Adapun di minuman Adam, tidak masalah. Adapun misalkan dia yaitu bekas minumnya dari hewan buas kok berubah, maka ini najis. Dan yang jelas najis adalah untuk anjing dan babi, ini sudah jelas. Allah a'lam bishawab. Kemudian kita akan beranjak ke bab selanjutnya. Yaitu pada bab selanjutnya, bab aniyah. Aniyah itu apa? Aniyah yaitu pada bab bejana. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hafizahullah taala, babul aniyati, bab terkait bejana. Al-aslu fil aniyati, hukum asal aniyah walau li kafirin, meskipun oleh orang kafir, at-taharatu wal hillu istimalan wa tikhadan, suci dan halal penggunaan dan penetapannya, pemakaiannya, illa kecuali ina'un fihi dhahabun aw fiddatun fayahrumul aklu wasyurbu fihima. Nah, kecuali ada pengecualian di sana, ina'un. Nah, bejana fihi yang di dalamnya dhahab aw fiddah, yaitu ada kandungan emas atau terbuat dari emas dan perak, maka haram untuk digunakan makan maupun minum. Nah, wal ahwatu sa'ir istimalati, dan terlebih lagi berhati-hati kepada seluruh pemakaian, illa kecuali dhabatun yasiratun min fiddatin lihajatin, kecuali penambalan, untuk ditambal saja, penambalan atau digunakan untuk menambal yang ringan, yang sedikit dari fiddah, dari perak, karena apa? Lihajatin, karena kebutuhan. Wayadhuru, nah ini wayadhuru jildu maitatin bidibari, dan kulit mayit, kulit hewan yang mati itu akan suci dengan sebab sama. Wama ubina min hayyin fahuwa
kamaitatihi. Nah, ini itu wama ubina, dan sesuatu yang terpotong min hayyin, dari hewan yang hidup, fahuwa kamaitatihi, maka ia dihukumi sebagaimana mayat atau bangkai. Nah, jadi misalkan ada hewan terpotong, misalkan sapi, terpotong dagingnya sedangkan dia masih hidup, maka daging terpotong itu tidak boleh dimakan, itu dihukumi mayit atau dihukumi bangkai. Wa yusannu taghtiyatul aniyati, dan disunahkan untuk menutup berbejana, wa ikal asqiyati, dan untuk mengikat askia. Askia ini jamannya jadi siqo, yaitu apa? Yaitu semacam wadah air yang terbuat dari kulit pada zaman dulu. Kalau mungkin sekarang itu Tupperware gitu ya. Nah, itu pada zaman dahulu. Tapi kita bahas pelan-pelan, yakni di bab bejana. Bab bejana yaitu hukum asal. Kita lihat al-asl fil aniyah, hukum asal dari bejana itu apa sih? Hukum asal dari bejana itu walau lil kafirin, walaupun itu apa, oleh orang kafir, itu suci dan apa namanya itu halal penggunaan dan apa namanya itu penetapannya. Baik. Ya, ini boleh kita menggunakan seluruh apa namanya bejana-bejana untuk makan dan minum, dan penggunaan ketika bersuci itu mubah, hukum asalnya ini mubah, walaupun apa namanya itu harganya mahal. Nah, dan ini asalnya adalah mubah, semua bejana, baik itu pakai Tupperware atau yang plastik atau yang besi atau yang melamin gitu ya, dan yang lain semacamnya, kecuali dahab dan fiddah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan. Dalilnya adalah tashrabu fi anati dhahabi wal fiddah, janganlah kalian minum dari bejana atau pada bejana yang terbuat dari apa namanya itu perak dan emas atau emas dan perak. Wala ta'kulu fi sahafiha, dan janganlah kalian makan dari piring-piringnya. Fa innaha, maka sesungguhnya ia bejana itu lahum fid dunya, bagi mereka orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan bagi kalian orang-orang muslim itu di akhirat. Nah, makanya apa namanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga apa namanya memiliki larangan, tidak boleh menggunakan bejana dari emas dan itu. Tetapi hukum asalnya yaitu boleh untuk, walaupun untuk kafir, orang kafir itu boleh halal penggunaannya selagi bukan dari emas maupun dari perak. Nah, oleh karenanya penggunaan bejana hukum asalnya adalah dibolehkan. Hukum asalnya baik itu orang kafir, baik itu maupun seorang muslim. Nah, suci dan halal hukum asalnya bejana itu boleh digunakan, akan tetapi disarankan pengecualian dari emas dan perak. Nah, kemudian hukum menggunakan emas dan perak. Nah, seandainya untuk menambal bagaimana? Nah, seandainya untuk menambal, misalkan di zaman dulu, mungkin zaman Majapahit gitu ya. Nah, itu ada bejana atau wadah, pecah sedikit, ditambal dengan emas dan perak. Bagaimana hukumnya? Nah, seandainya itu yang pertama, permasalahan ini yang pertama, poin pertama adalah seandainya ditambal, yaitu dari emas, haram penggunaan wadahnya secara mutlak. Nah, ini penggunaan wadahnya secara mutlak haram. Ini dari emas. Nah, karena kenapa? Karena masuk kepada keumuman dalil. Ini
mutlak, keumuman dalil. Nah, adapun seandainya itu dari perak, maka ia boleh untuk digunakan untuk makan, untuk minum boleh digunakan, asalkan kadar penambalannya itu sedikit. Ya mungkin tidak sampai secara garis besar, sedikit mungkin seujung kuku kah, atau mungkin seujung jempol ini mungkin. Nah, yang penting untuk menambal. Kemudian ya ini hukum asal. Poin kedua, hukum asal dari bejana orang kafir itu halal kecuali diketahui kenajisannya. Nah, diketahui kenajisannya bagaimana? Contoh misalkan ada orang kafir minum bekas bejana, minum bejana, minum air atau makan orang kafir. Hukum asalnya halal, dan boleh penggunaannya. Misalkan piring dari plastik. Jenengan misalkan ada suatu perkumpulan desa. Contohlah kasus kita duduk di sebuah majelis satu forum di desa, orang desa. Di sana ada orang Kristen misalkan. Dia minum, kemudian ditawarkan ke kita. Apakah kita minum dari wadah itu, cangkir itu? Boleh atau tidak? Hukum asal boleh, hukum asalnya suci dan halal penggunaannya. Akan tapi di sana ada pengecualian. Nah, ini poin berikutnya. Ada pengecualian apa? Seandainya sudah jelas najisnya, ini tidak boleh. Tidak boleh digunakan kecuali setelah dicuci. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini la ta'kulu fiha, janganlah kalian makan dari bejana tersebut illa kecuali apa? An la tajidu ghairuha, kecuali kalian mendapati selainnya, yaitu apa? Fausilu, maka cucilah, tsumma kulu fiha, kemudian makan di dalamnya. Yaitu seandainya kalian memakan pada bejana itu, bejana ya, kecuali apa? An la tajidu ghairuha, tidak mendapat yang selainnya selain bejana, fausilu, maka cucilah, tsumma kulu. Ini ceritanya, hadisnya dari Abi Tha'labah al-Khoshnai, yaitu satu tempat dengan satu kaum ahli kitab. Maka bertanya kepada Nabi SAW, afana'kulu fi aniyatihim, apakah kita makan pada bejana mereka? Nah, Nabi mengatakan, la ta'kulu fiha, janganlah kalian makan di dalam bejana mereka. Bejana orang kafir, bejananya, kecuali an la tajidu ghairaha, kalian tidak mendapati selain bejana orang-orang yang kafir. Faghsiluha, maka cucilah, kemudian makan. Adapun seandainya tidak diketahui kenajisannya, maka tidak mengapa. Nah, ini tidak mengapa. Nah, kemudian masalah berikutnya yaitu at-tahara fil aniyah. Bagaimana hukum kita bersuci menggunakan bejana? Nah, ini bejana atau bagaimana cara mensucikan bejana. Nah, di beberapa kitab-kitab lain cara mensucikannya yaitu apa? Yaitu dengan ad-diba'. Nah, dengan ad-diba', yaitu apa itu diba'? Diba' yaitu disamak. Nah, disamak kulitnya. Nah, ad-diba' yaitu halal. Setelah disamak, hewan yang asalnya itu haram, maka dibolehkan ketika yaitu disamak itu kulitnya menjadi halal. Nah, menjadi suci. Nah, kemudian seandainya itu rambut hewan yang haram, bulu ya, istilahnya bulu.
Maka bagaimana status hukumnya? Status hukumnya itu suci, tohir. Yaitu rambut pada mayat itu hukum asalnya mubah untuk dimakan. Nah, fi hal hayah. Nah, ketika ia hidup, ketika ia hidup. Jadi misalkan ada hewan yang berbulu, hewannya ini haram, maka caranya dipotong. Ini hukum bagaimana hukum bulunya, bulunya mayat bulu mayat yang halal, bulu mayat yang halal ya, hewan yang halal seperti kambing. Bagaimana ketika kambing itu mati? Kan jadi gini, hewan. Ini perhatikan, hewan ketika ia menjadi bangkai atau mayit, hukumnya adalah haram. Apa itu mayit? Adzabahu, yakni adzabahu, menyembelih selain tata cara yang syar'i, tidak menyebut bismillah dan lain-lain. Nah, ada kambing, contoh kasus ada kambing meninggal. Bagaimana status bulunya? Nah, maka ketika ada kambing meninggal terkena penyakit, bulunya ini mubah dengan catatan hewan halal dimakan. Sekali lagi, ketika ada hewan halal dimakan, contohnya kambing, meninggal mendadak, bagaimana status bulunya? Bulunya halal, bulunya halal. Adapun selain itu, dagingnya, bagaimana dagingnya? Dagingnya itu haram, tapi bulunya itu halal. Ini untuk kasus hewan yang boleh dimakan secara asalnya, namun mati mendadak menjadi mayat atau bangkai karena tidak disembelih secara syar'i. Itu tidak disembelih secara syar'i, maka dia menjadi bangkai. Statusnya bagaimana bangkai yang asalnya boleh dimakan? Bulunya bagaimana statusnya? Mubah. Akan tetapi najis atau haram dimakan pada bangkai. Nah, baik. Yaitu kemudian bagaimana kulit sesuatu atau hewan yang diharamkan untuk dimakan walaupun itu suci, ketika hidup, fa innahu la yadhuru bidzibaq. Nah, tidak boleh tidak suci walaupun itu disamak. Al-muhim, yakni setiap hewan yang mati yang ia dimakan dagingnya, maka kulitnya suci disamak. Ya, itu ya. Kemudian hewan yang mati dan tidak boleh dimakan dagingnya, maka kulitnya tidak suci ketika disamak. Nah, itu poinnya. Jadi contoh misalkan ada kambing mati atau sapi mati. Bagaimana status hewan ini mati? Hewan haram, dihukumi bangkai. Tetapi bagaimana cara untuk mensucikan kulitnya? Maka disamak, suci kulitnya. Adapun hewan yang tidak boleh dimakan, maka ia tidak suci walaupun itu disamak. Contoh apa? Contoh misalkan kita menyamak ular gitu ya. Nah, atau mungkin ada serigala kita samak, babi disamak, anjing disamak. Nah, ini tidak boleh. Nah, kemudian seperti kucing. Nah, kucing pun tidak boleh. Baik. Nah, kemudian yakni sesuatu yang terputus dari hewan tersebut dihukumi mayat. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan ada orang kelaparan. Misalkan ada orang kelaparan, misalkan orang kelaparan masuk hutan. Tiba-tiba dia menemukan pedesaan, menemukan sawah-sawah. Saking laparnya, habis tersesat gitu ya. Pas selesai nih, setelah tersesat, kemudian menemukan pedesaan. Mungkin kasus seperti ini bisa kita temukan di daerah-daerah di luar Indonesia ya, yang mungkin di situ ada padang
pada rumput yang luas itu kan, mungkin di situ ada kambing. Setelah tersesat capek makan. Nah, karena dia berharapnya ingin makan sedikit saja, dia ngambil pisau terus memotong kakinya kambing, atau memotong sedikit dagingnya, daging paha misalkan, atau sapi dipotong pahanya. Dia keadaannya masih hidup. Bagaimana status hukum dagingnya? Status hukum dagingnya dihukumi sebagai mayit alias jadi bangkai. Maka statusnya adalah haram dimakan. Ataupun misalkan contoh kasus mungkin kita sering beberapa kali mendapati ya, mungkin di beberapa berita kecelakaan hewan gitu ya. Misalkan ada truk atau mungkin mobil terbuka muat 10 kambing, kecelakaan dari atas gunung karena roda slip berguling-guling, akhirnya berguling-guling hingga jatuh ke jurang. Nah, di situ ada kambing masih hidup, kakinya putus. Tapi baru saja ada orang datang ambil kakinya untuk dimasak. Bagaimana status kaki ini? Nah, status kaki ini itu haram, dihukumi sebagaimana mayat. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menutup bejana, kemudian mengikat itu tempat air. Allah taala bisa. Baik, ada beberapa kasus yang mungkin kita sekilas ingat, yaitu ada yang bertanya. Nah, ada yang bertanya tentang bagaimana mayat, yaitu bangkai. Apakah semuanya haram kecuali di sana bangkai ikan air laut? Nah, bangkai laut. Kata Nabi SAW, ahalla lana maitatan wadaman, yaitu Nabi SAW mengatakan halal bagi kami maitatan, 2 mayat, wadaman, kemudian 2 darah. Yaitu apa? Fa'ammal maitatan, itu bangkai apa? Al-haud wal jarad, bangkai ikan dan belalang. Wa ammad daman, adapun dua darah yaitu fal kabdu wat tohal, yaitu apa? Hati dan limpa. Hati dan limpa ini halal. Adapun ikan dan belalang ini mayatnya yang halal. Nah, kemudian bagaimana hukum air yang kita ada yang bertanya hukum air homer. Aneh gitu ya. Hukum air homer. Nah, ini ada beberapa pendapat yang kita nukil. Yang pertama, annaha najasatun. Bahwasanya air homer itu najis. Wa huwa madzhabun jumhur ulama, dan ini madzhab jumhur ulama. Wa minhum, dan di antara mereka adalah wa minhumul a'immatul arba'atu wa ikhtaruhu Syekhul Islam, dan Syekhul Islam memilih pendapat ini. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Ini pendapat yang pertama yaitu najis. Pendapat yang kedua, annaha thahiratun, bahwasanya suci. Ini ada yang berpendapat loh, nggih. Nah, jangan dikira itu enggak ada yang berpendapat, ada. Dan ini madzhab ucapan dari Rabi'ah wal Laits wal Muzanni wa ghairuhum min as-salaf, dan yang lainnya dari salaf. Rajahu asy-Syaukani wa as-San'ani wa Ahmad Syakir al-Albani. Nah, ini pendapat dari juga ulama seperti Imam Syaukani, Imam As-San'ani, dan Ahmad Syakir, Syekh Ahmad Syakir, dan juga Syekh Al-Albani berpendapat bahwasanya khamr itu ala kulli hal. Pendapat yang kuat yang menurut para ulama yaitu khamr itu najis. Bagaimana dengan etanol? Jangan tanya kalau etanol ya. Ini unik-unik sekali.
Baik. Nah, itu ya kurang lebih. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup untuk sesi hari ini. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.